warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak kita, Bapak Camat Ciracas, Pak Agus dan timnya, dan yang saya banggakan seluruh peserta didik SMA Negeri 105. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi nikmat sehat hari ini. Ini momen yang sangat terhormat buat kita. Pak Camat hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak Camat di SMA Negeri 105, sekolah hijau, sekolah ramah anak, sekolah bebas pungutan. Dan bebas kekerasan. Harapannya seperti itu. Saya laporkan Pak Camat bahwa ini anak-anak kita peserta didik SMA 105 kurang lebih jumlahnya 60, yang sebagian besar adalah pengurus OSIS yang merupakan representasi dari peserta didik kita yang jumlahnya ada 750. Jadi guru dan tekniknya ada 56. Hari ini kita kehadiran Pak Camat untuk anak-anak ikuti, simak, perhatikan bahwa Pak Camat mau menyampaikan sejumlah materi yang akan disampaikan kepada kita semuanya, khususnya kepada anak-anak. Pahami dengan baik, praktekin sebagai bagian dari bekal kalian untuk menempa diri sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Pak Camat, di depan kita ini ada calon camat juga Pak, calon camat, calon bupati, calon wali kota, calon anggota DPR, gubernur, menteri, dan calon-calon pemimpin Indonesia. Amin. Baik, maka dengan memohon ridho izin pada Pak Camat khususnya anak-anak, mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan hari ini belajar bersama Pak Camat kita buka. Ikuti dengan baik Pak Camat, nanti saya mungkin nggak bisa mendampingi terus ya, takut anak-anak malu gitu. Jadi hari ini panggung kita berikan kepada Pak Camat. Selamat mengikuti dengan baik. Mohon maaf dengan segala keterbatasan Pak Camat, inilah yang terbaik dari SMA 105. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Junang. Langsung aja kita masuk ke sesi belajar hari ini bersama Bapak kita, Bapak Camat Kecamatan Ciracas. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Bapak. Berdiri tapi siap. Berdiri dulu. Siap. Jadi gini, Ciracas inovatif, maju. Ciracas inovatif, maju, bahagia. Iya. Maju, bahagia. Ciracas inovatif, maju, bahagia. Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ciracas inovatif, maju, bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Kepala Sekolah 105 beserta jajarannya, dan saya hormati adik-adik yang kita dari 105 yang tadi dari disebutkan calon-calon pemimpin bangsa. Amin. 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 Kalau didoain, amin. Terus yang saya hormati juga seluruh yang hadir di dalam ramadan ini, dan kita sedang diberikan rahmat dan barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu silaturahmi dengan Pak Camat dan jajaran. Selawat dan salam juga kita ajarkan kepada teman kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di akhir. Amin. Adik-adik yang saya cintai, mungkin sebelumnya tak kenal maka tak saya inilah profilnya Pak Camat, Bang Camat aja deh, jangan Pak ya, masih muda kan? Coba tebak umur berapa saya? 67 ketemu sekarang nih. Berapa jadi? Masih muda nggak? Bapaknya mau berapa? Ada 50? Tua saya masih lebih gaul ya? Di luar lebih gaul lagi. Kalah dia, ini masih muda tapi kalah gaul sama saya. Nama saya Yusrul Rasid. Saya dulu lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial di Bandung. Saya kerjanya banyak di Bandung juga. Terus S2-nya, MSc-nya di Universitas Indonesia. Waktu itu kebetulan saya dapat tugas belajar dari Pemda. Di kalian juga harus paling enggak minimal harus S2 juga. Kalau bisa doktor, rupanya mama capek, ketua mau pensiun. Lahir saya di Probolinggo. Probolinggo ada yang bang? Yang ada Canggung. Jadi kita ngapain dulu nih? Kenalan dulu. Harus ini dulu, salam semangat dulu ya. Jadi nanti adik-adik tolong, kalau saya bilang selamat pagi. Siapa? Bisa kan? Habis itu kalau saya bilang Ciracas, inovatif, maju, bahagia, ya. Berdiri tapi. Berdiri dulu. Jadi gini. Ciracas, inovatif, maju, bahagia. Maju, bahagia. Oke, kita inovatif, maju, bahagia. Ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ciracas. Inovatif, Maju. bahagia. Terima kasih. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah 105 beserta jajarannya, dan yang saya hormati adik-adik yang tercinta dari 105 yang tadi sudah disebutkan calon-calon pemimpin bangsa. Amin. Amin. Kalau didoain amin. Terus yang saya hormati juga seluruh yang hadir di dalam ramadan ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat dan barokah Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu silaturahmi dengan Pak Camat dan jajaran. Selawat dan salam juga kita hadiahkan kepada kita baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya di akhir. Amin. Adik-adik yang saya cintai, mungkin sebelumnya tak kenal maka tak sayang, saya mau kenal. Inilah profilnya Pak Camat, Bang Camat aja deh, jangan Pak ya. Masih muda kan? Coba tebak umur berapa saya? 67 ketemu sekarang nih. Berapa jadinya? Masih muda nggak? Di Jawa Timur. Tahu pabrik kertas nggak dulu? Dulu zaman dulu ada pabrik kertas Leces. Bagiannya di Probolinggo. Tanggal 11 Mei tahun 67, nah udah tua sekarang 57 tahun. Nanti umur 58 pensiun. Jadi pegawai, bukan jadi orang. Jabatan Camat Ciracas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pangkatnya pembina 4B. Lanjut, nah itu coba tuh Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, SMA di Malang, SMP-nya di Madura, SD-nya di Madura. Di orang Jawa Timur asli. Jadi, nah sekarang adik-adik, saya pengen gak usah terlalu serius ya. Jangan terlalu serius deh, kita serius tapi santai. Jadi ini adalah saya ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk memberikan materi tentang korupsi. Apa itu korupsi? Coba tunjuk tangan. Tutup dulu di. Nah, coba Mbak. Mbak siapa namanya? Mbak Aisyah Lusna. Aisyah Al-Husna. Al-Husna. Iya, korupsi itu menurut saya penyalahgunaan jabatan ataupun penyalahgunaan mungkin keuangan ataupun bisa yang lain. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Pendapat lain? Nah, ini coba tadi dijawab. Mbak siapa namanya? Nah, coba. Alfian. Apa Pak? Almira. Sama kayak Aisyah tadi, Nah, korupsi itu penyalahgunaan atau penyelewengan dari keuangan, jabatan, dan lain sebagainya. terima kasih. Ada lagi? Ayo coba digali terus. Nanti kan kita satu ini. Laki-laki sekarang masa Kartini mulu Hartono. Ayo, tuh Kartini lagi. Ayo coba. Ayo siapa Mbak? Namanya Mbak? Ayo nih. Oh Bupati Tangerang. Amin. Asli kan Dewi? Pondok Rambang. Nah, ini jalur prestasi. Oke, terima kasih Bang Desmond. Tangan dulu dong. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Jadi intinya korupsi itu penyelewengan ya. Coba ditayangin. Korup dari kata korupor yang berarti busuk-busak terbalik. Korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi atau orang lain termasuk keluarga dan kerabat. Jadi penyelewengan kalau misalnya di ketua OSIS, misalnya OSIS menyelewengkan kewenangannya kan sebagai ketua OSIS. Jadi sesuai tingkatan. Kalau di sekolahan ya ada ketua OSIS, ada kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah yang menyelewengkan kewenangan yang dia punyai. Gitu. Misalnya apa coba? Kalau kelas kepala sekolah. Takut ya. Takut ngomong kepala sekolah. Kita ini belajar jangan takut. Jadi kalau kepala sekolah misalnya ini di sini nggak ada. Karena saya kepala sekolah, terus saya tarik iuran nih. Mas saya kantongin sendiri. Atau paling nggak saya sama wakil kepala sekolah berdua. Itu kan
menyelewengkan jabatan sebagai kepala sekolah untuk kepentingan dirinya atau orang lain, atau keluarga, atau kerabatnya, atau kelompoknya. Kayak ketua partai yang menjadi anggota dewan, dia setelah ditunjuk jadi anggota dewan, dia menyalahgunakan kewenangan sebagai anggota dewan untuk memerintahkan kepada eksekutif. Eksekutif itu kan ada presiden, ada menteri, ada lagi dirjen, ada wali kota di sini. Nah itu yang mungkin akan dimintain tolong sama Pak Dewan. Minta tolong juga betulnya begitu. Pak Wali, saya minta tolong dong, anak saya itu tolong diterima di SMA ini. Kita menyalahgunakan kewenangan kan, yang lain berjuang untuk tes, sementara Pak Dewan yang telepon Pak Wali, telepon kepala sekolah. Takut kan kepala sekolahnya, takut diberhentiin. Pak Walinya juga takut, akhirnya apa diterima. Akhirnya jatahnya dari jatahnya orang lain diambil untuk kepentingan penyalahgunaan kewenangan. Camat juga begitu. Apa coba contohnya kalau camat? Saya kasih contoh. Misalnya nih ada yang mau masuk ke PSU. Tahu PSU kan? Nah, pakai baju oranye. Kita tolong ke Pak Camat. Karena temannya diterima, akhirnya yang lain dipecat sama Pak Camat untuk memasukkan temannya itu, anaknya temannya, kerabatnya, yang pensiun. Kan biasanya yang pensiunan tuh ke Pak Camat lagi, minta tolong minta kerjaan. Akhirnya terjadi kerusakan di sistem birokrasi gara-gara itu tadi korup itu. Karena itu rusak bisa merusakkan sendi-sendi bernegara, sendi-sendi bermasyarakat. Jadi bisa juga gara-gara tindakan korupsi tadi itu, benar-benar korupsi itu darah yang busuk banget. Jadi orang-orang yang korup, orang yang busuk. Atasnya ada di mana tuh? Di tahanan yang paling ini ya kan. Kalau perlu diapain? Nah, kalau dibunuh keenakan, dimiskinkan, suruh kerja prodi seumur hidup. Aneh tuh, mati kan langsung aja mati dia, atau penderitaan. Rakyat yang dibikin susah, rasanya ya harus susah juga dia, kalau mati langsung aja. Rasain digebukin malaikat cuma. Jadi begitu ya, adik-adik. Korupsi, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki sesuai tadi, kepala sekolah, camat, ada presiden, ada menteri, ada dewan, dari tingkat kecil ada RT, ada RW, yang mereka itu memang dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi OSIS juga kan dipilih oleh teman-temannya percaya kepada ketua OSIS, sementara ketua OSIS memakai kewenangan diselewengkan untuk kepentingan dia sama misalnya wakilnya lah. Nah di dalam Islam ada beberapa hadis, di Al-Quran juga ada. Nah itu tuh dari Abdullah bin Amr bin As berkata Rasul telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap. Jadi sama-sama perbuatan yang dilarang, baik yang menyuap maupun yang menerima. Jadi sama biasanya ini terjadi pada saat apa itu? Suap menyuap menerima semua banyak. Terima pegawai apa yang ditangkap itu? Kalau sekolah nggak kelihatan sih. Apalagi suap menyuap pada saat pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, banyak tuh untuk pilih ini kasih ya itu. Kalau ketahuan ketangkap itu bisa dipidana, jangan dianggap remeh. Jadi kalau ada ini, kamu dicoblos nomor sekian, itu sama itu masuk itu. Yang disuap maupun yang menerima sama-sama kena pidana. Jadi bukan hanya yang memberi doang, tapi merusakkan sendi-sendi bernegara, sendi-sendi bermasyarakat. Jadi bisa gara-gara
tindakan korupsi tadi. Benar-benar korupsi itu barang yang busuk banget. Jadi orang-orang yang korup itu orang yang busuk. Pantasnya ada di mana tuh? Di tahanan yang paling ini ya kan. Kalau perlu diapain? Nah, kalau dibunuh enakan, dimiskinkan, suruh kerja rodi seumur hidup. Kan enak itu. Kalau mati kan langsung aja mati dia, nggak tahu penderitaan. Ayat yang dibikin susah, alasannya ya harus susah juga dia. Kalau mati langsung aja kan, nggak ngerasain. Digebukin malaikat cuma kan. Jadi begitu ya, adik-adik. Korupsi, penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang dimiliki sesuai tadi, kepala sekolah, camat, ada presiden, ada menteri, ada dewan, dari tingkat kecil ada RT, ada RW, yang mereka itu memang dipilih oleh masyarakat gitu. Jadi OSIS juga kan dipilih oleh teman-temannya ini. Teman-temannya percaya kepada ketua OSIS, ternyata ketua OSIS memakai kewenangan diselewengkan untuk kepentingan dia sama misalnya wakilnya kan. Nah, di dalam Islam ada beberapa hadis, di Al-Quran juga ada. Nah itu tuh, dari Abdillah bin Amr bin As berkata, Rasul telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap. Jadi sama-sama perbuatan yang dilarang, baik yang menyuap maupun yang menerima. Jadi sama, biasanya ini terjadi pada saat apa itu? Suap menyuap, penerimaan sekolah banyak. Lima pegawai banyak yang ditangkap itu. Kalau sekolah suap menyuap pada saat pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, banyak tuh. Untuk pilih ini saya kasih. Ya itu kalau ketahuan, ketangkap itu bisa dipidana. Jangan dianggap remeh. Jadi kalau adik-adik ini, tolong dicoblos nomor sekian, itu sama, itu masuk itu. Yang disuap maupun yang menerima sama-sama kena pidana. Jadi bukan hanya yang memberi doang, tapi yang terima juga kena. Kita biasanya yang terima seolah-olah dia nggak salah gitu, dia salah juga. Kalau kita milih orang yang hasil dari seperti itu, baik gak enggak? Masuk pemilihan OSIS kan bisa aja kayak gitu kan, ditraktir kalian, ayo, pasti begitu kan, tim suksesnya? Enggak ya, alhamdulillah. Tapi ada aja itu gerakan-gerakan seperti itu, sama itu ketua OSIS, itu juga politik tingkat di sekolahan. Untuk memilih ketua OSIS kan dikumpulin dulu tuh, ambil suara kan, nah, perwakilan kelas kan, sama. Ya asal kuat aja mentraktir orang-orang itu kan. Dan yang kedua, di dalam Al-Bukhari, demi Allah sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, atau sendiri yang akan memotong tangannya. Berarti perbuatan mencuri, menyalahgunakan kewenangan tadi, dia bisa menyalahgunakan kewenangan dengan mengambil anggaran yang ada di instansinya. Kayak Pak Camat ini bisa aja. Dapat gimana Pak Camat ngambil duitnya? Paham nggak? Ya dari PPSU aja saya bisa tuh. Penerimaan PPSU, satu orang bayar sekian, tinggal telepon Pak Lurah kan Pak Camat. Nah, terima nak. Pak Lurah kan takut tuh. Terima. Tapi ambil lagi sama Pak Lurah juga, lu bayar tuh sekian. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi alhamdulillah di Ciracas ini semua PPSU yang ada memang berkualitas gitu. Dan murid-murid di SMA ini juga begitu. Terus dari Nasrani, ada yang Nasrani di sini? Ada. Oh, Demos, Desmond. Dari namanya udah Desmond. Desmond Maesa. Tahu nggak Desmond Maesa siapa? Anggota Gerindra itu meninggal udah ya Desmond ya? Belum ya? Udah ya?
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya kepada kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. Sama, di Nasrani juga nggak boleh, di Buddha juga nggak boleh, di Hindu juga nggak boleh. Jadi semua agama melarang kita berbuat korup, mencuri, menyuap. Itu akan merusak sendi-sendi baik itu sendi masyarakat, bernegara, gara-gara perbuatan korup. Kalau pejabatnya korup semua, rakyatnya mau dikasih apa coba? Yang harusnya sampai 10, menyampai ke rakyatnya cuma 2, 1 ada. Itu pun mutunya kan nggak benar. Jadi rugilah masyarakat yang harus terima 10 tadi berkurang, jangan berkurang sampai segitu, berkurang 1 aja udah korup namanya. Akan dipotong sama Nabi itu, Nabi langsung yang akan potong tangan itu pencuri. Jadi itulah tadi gambaran tentang korupsi. Ini ada yang apa paham Pak? Dari tadi kan kita gambarkan kalau tingkat OSIS itu seperti itu. Coba kasih ilustrasi lagi ya untuk di tingkat kalian di sekolah. Kegiatan-kegiatan apa sih yang merupakan penggelapan misalnya kan? Beli 10 dibilang 5. Yang rawan begitu nih yang ketua-ketua OSIS dan pengurus OSIS kalau di sekolah, karena mereka punya kewenangan. Ada siapa lagi selain OSIS yang punya kewenangan di sekolah ini untuk kelas murid? Apa? Guru udah jelas nggak kalian? Yang tadi OSIS nih 12. Apalagi bendahara yang megang duit, kantong minah orang nggak tahu, ya kan? Yang nggak tahu kita, yang tahu selain kita siapa yang tahu lagi? Allah bagi orang Islam. Jangan dipikir kalian kan, jadi ya kalau ketahuan di dunia dihukum, di akhirat apalagi. Sudah jelas tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Bagi yang tetap melaksanakan itu di dunia ini kena, di akhirat apalagi double. Ada yang selamat di dunia, nanti yang pikir bisa selamat gitu kan. Jadi ada yang mau nambahin lagi nggak? Paham berarti ya? Alhamdulillah. Kita kalau sekolah teladan itu gurunya ngomong sebentar udah paham. Lanjut ya. Jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang tahun 31 tahun 99. Ini Undang-Undang KPK ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mens rea itu niat jahat, ada niat mendapatkan uang, barang, jasa dan keuntungan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi dia sudah ada niat terlebih dahulu. Jadi kalau bagi para koruptor itu ada mens rea dan di situ ada motif nggak? Oh ada motifnya begini. Nah itu baru ditangkap ya kan. Tapi ada mens rea dulu, niat jahat itu ada. Jenisnya ada pemerasan, perbuatan curang, terus benturan kepentingan, konflik of benturan kepentingan itu bahasa Jawa yang sering dengar dari konflik of interest. Sering dengar nggak bahasa konflik of interest? Adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu tadi. Kalau misalnya di sini kepala sekolah itu suaminya sebagai kepala sekolah, terus istrinya sebagai guru, kemungkinan ada nggak benturan kepentingan? Pasti nggak mau dikalahin kan? Pasti dia berpihak sama istrinya. Sama kalian gitu juga ketua OSIS.
kalau ada hubungan, bisa nggak ada benturan kepentingan? Pacar gue itu, sekretarisnya pacarnya, pasti dibelain, gitu kan? Nah, itu lawan terjadi. Dan makanya kalau milih proses tuh, dia punya hubungan nggak? Biasanya yang dipilih malah yang punya hubungan, ya kan? Bener nggak? Ya Pak Camat kan juga pernah SMA, bener nggak? Jadi kalau milih-milih gitu, jangan sampai ada konflik kepentingan di antara anggota. Kalau ada konflik kepentingan pasti akhirnya terjadilah tindakan-tindakan penyalahgunaan tadi untuk membela misalnya pacarnya. Kerugian keuangan negara dengan adanya itu pasti dong. Uang negara rugi, uang iuran jadi berkurang kalau di tingkat sekolah, kas sekolah kalau di kepala sekolah jadi berkurang. Karena ada iuran ya, iuran komite sekolah biasanya. Orang tua murid, iuran apa yang ada di sekolah ini? Hah? Dulu yang mau komite sekolah gitu? Dulu ya? Oh dulu itu ya? Zaman saya dulu ada. Orang tua. Abal-abal, harga sama. Cuma dia beli lebih murah, ya kepala sekolah bisa berkasih. Itulah gratifikasi. Rugi juga kan, akhirnya kasihan mahasiswa juga yang rugi. Itu salah satu bentuk gratifikasi. Atau dalam tadi pengen dinaikin kelas padahal dia on, suaplah kepala sekolah. Itu bisa gratifikasi juga. Paham ya? Paham aja katanya kan. Terus lanjutin. Nah, indeks persepsi korupsi di Indonesia ini berapa? Urutan ke 115 dari 180 negara. Bagus kan? Nah, yang paling gak korup negara mana nanti? Gede, Finlandia kayaknya. Hah? Mana? 490. Itu bahwa nilai PK negara ASEAN Filipina juga 4. Indonesia mana? Oh, peringkatnya 115. Tuh. Poinnya 34, berarti negara apa kita? Bad ya? Kalau 90 indeksnya ini tinggi dong. Bagus. Sama aja menilai. Kalau nilainya tinggi kan kita nilai ujiannya tinggi 90. Yang paling jelek dong dapatnya rapornya dinilai sama internasional tuh. Misalnya apa coba? Kalau internasional bisa menilai kita, salah satu contoh lah yang pernah dia dirasain di bidang apa misalnya? Wah, kasih contoh. Internasional sampai tahu itu bahwa Indonesia ini nilainya masih di 34, sama nama nilai dia kalau lulus kan ini. Misalnya patokan yang paling bagus 100, dia dapatnya cuma 20. Itu sama nih, kita masuk di 34. ASEAN bisa menilai kita nih. Ini apa? Indeks korupsi ini yang bikin internasional dunia. Bukan kita, jadi pihak netral. Coba kasih contoh satu lagi yang bisa internasional tahu. Ayo, ada nggak? Internasional bisa menilai kita itu kita negara yang lain itu Mas Demon. Ya, terserah lu lah. Kalau dalam korupsi sih saya ada waktu itu yang kata pas pengen ada Piala Dunia di Indonesia itu GBK. Nah tapi sebelum itu ada juga masalah di GBK yang sampai nontonnya tuh ribut-ribut ricuh-ricuh gitu, dan itu sampai FIFA itu tahu Pak. Yang mungkin itu salah satunya internasional bisa menilai Indonesia itu di mana. Iya. Ini di luar korupsi. Kapan jadi? Piala
yang batal. Bukan yang di Solo dibatalin sama gubernur, bukan. U22. Oh yang di GBK ya. Salah satu partai yang mengangkat ya. Boleh. Ada lagi? Masa sih nggak pernah ngalamin gitu loh. Bapaknya yang sering ngeluh, oh ribet banget nih urusan di sini. Pernah nggak gitu? Hah? Urusan sama itu ribet. Kalau nggak pakai amplop nggak bisa. Coba itu udah saya perjelas tuh. Nah, Bansik itu kalau lurus-lurusan nomornya bisa berujung. Datang pagi bisa datangnya tak sore atau malam kalau ngikutin antrian, ya kan? Kadang-kadang kita ngantri ada yang masuk, benar kan? Itu kalau orang asing yang ngurus gitu kan, saya ketemu orang asing ini sama kayak gini. Kita yang harusnya udah dapat pemikirannya terus disalin sama orang. Dari mana maksudnya? Dari pintu belakang. Itu salah satu prinsip. Ada lagi? Ada yang bapaknya polisi nggak sih? Tangan dari bapak. Polisi tapi nggak dikeksi, nggak ada langkah satu polisi. Ya Pak? Hah? Bapaknya polisi tapi kan bukan polisi bagian sip kan? Polisi pengayom masyarakat kalau dia. Di mana tugasnya? Oh, narkoba dekat sama itu tuh kalau narkoba tuh dekat banget. Dekat banget narkoba. Narkoba masuk ke Republik ini bisanya gara-gara ada seperti itu. Apa? Misalnya tuh, ada yang tahu pil ini nggak? Pil koplo ya? Kata dulu tahun 90-an kita nonton Inex namanya. Inex itu kan dari luar. Bisa masuk ke Republik ini lewat mana? Lewat laut, lewat bandara, lewat jalan-jalan tikus. Kalau jalan tikus udah bayar. Tapi ada yang pakai pesawat itu pasti pesawatnya dibeli, pilotnya disuap, penjaga bandaranya disuap. Masuklah ke Indonesia barang haram tadi, rusak lah imigrasi. Udah joget terus jadinya. Jangan terlalu ngantuk-ngantuk dia pernah. Joget terus gak ngurusin apa-apa. Belajar kagak. Akhirnya salah, kita rasa kita. Itulah tujuan orang asik. Jadi bego-begoin, kita dimanja. Termasuk HP nih. Udah penjajahan teknologi, kita disuruh nonton HP, terus drama Korea, drama Cina. Ada yang suka nonton drama? Pasti. Karena saya sering di sini pasti yang kita itu macam pesen jangan sampai ada yang terlibat apa kalau pakai itu pinjol apalagi judi online. Saya sering itu di WA apaan ini pasang sekian pasang apaan. Jadi sekarang malah ya judi online dari HP juga bisa mereka bisa masuk ke kita. Sampai ada yang seperti itu yang di manapun ini bagi siswa-siswa kalau udah terjerat pinjaman online, judi online, itu penyakit masyarakat. Itu juga bisa terjadi ya gara-gara kewenangan ini. Adanya di mana ini? Kalau judi online, terus pinjol di mana? Kewenangannya siapa di situ? Sering ada di berita TV. Menteri ini Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi Digital sekarang Digi, Kominfo Digi. Di situ kan ada pejabat-pejabat tuh yang harus
harusnya mereka tutup, diblok semua, masih ada aja yang hidup gara-gara apa? Itu kan kelihatan tuh waktu itu di TV kan, zaman duitnya kan, kotak-kotak di sel kabinet duduknya, itu dari bandar-bandar judi, yang lebih siapa lagi? Ya kalian, generasi muda, yang harus kenal seperti itu, maju di 2.000, 3.000, 4.000, naik lagi, naik. Manja, termasuk HP nih, udah penjajahan teknologi, kita disuruh nonton HP, terus drama Korea, drama Cina. Ada yang suka nonton drama? Pasti. Karena saya aja sering, ngapain aja sih deh? Pasti yang ditonton itu. Nanti pesen jangan sampai ada yang terlibat. Apa kalau pakai itu? Pinjol, apa lagi? Judi online. Saya sering itu. Di WA. Apaan ini? Pasang sekian, pasang apaan? Jadi sekarang malah ya judi online yang di HP itu mereka bisa masuk ke kita. Jangan sampai ada yang seperti itu ya di manapun ini bagi siswa-siswa kalau ada bergerak pinjaman online, judi online, itu penyakit masyarakat. Itu juga bisa terjadi ya gara-gara kewenangan ini. Adanya di mana ini? Kalau judi online, terus pinjol di mana? Kewenangannya siapa di situ? Itu yang ada di berita TV. Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi Digital sekarang, Kominfo Digi. Di situ kan ada pejabat-pejabat yang harusnya mereka tutup, blok semua. Masih ada aja yang hidup gara-gara apa? Kan kelihatan tuh waktu itu di TV kan, cuma duitnya kan, kotak-kotak di sel kabinet dulu. Itu dari bandar-bandar judi, yang lebih siapa lagi? Ya kalian, generasi muda yang harusnya nggak kenal seperti itu, kenal judi 2.000, 3.000, 4.000, naik lagi, naik. Akhirnya ngutang ke pinjol, lengkap udah. Ngutang ke pinjol dibuat judol, judi online. Lengkap lingkaran setan di situ. Nah, logika anti korupsi, tidak ada koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor, semua sudah dibiasakan dari kecil, mungkin secara tidak sadar oleh orang tua, lingkungan, bahkan sekolah. Jadi kita itu nggak sadar biasanya, dibikin oleh lingkungan, bisa oleh orang tua itu dari kecil tuh. Awalnya telat, dari telat terus mangkir dari sekolah ya kan, itu terbiasa terus. Yang biasa ngantri, ambil antrian nyerobot. Kan kalau makin gede, jadi anggota dewan, dan nanti ke bawah tuh sifat-sifat tadi, nggak pernah hadir di rapat dewan. Ya, gara-gara itu waktu kecil ya, mau doang di sekolah balik lagi, ada nggak di sini kayak gitu dulu? Pasti ngalamin kan, nggak terus gitu loh. Nah, ini yang harus dihentikan kebiasaan seperti ini orang tua. Terus pemuka masyarakat, tokoh agama itu harus juga sama terlibat. Jadi kebiasaan itu udah dari kecil tercipta. Yang biasa nyontek waktu SD, jalan lagi ke SMP, ya kan. Terus tuh SMA terus begitu, kalau nggak nyontek kayak ada yang hilang gitu ya. Nggak enak kayaknya, nggak percaya diri dia. Tapi yang belajar, yang kerja keras, dia nggak mau begitu. Haram katanya, dosa, benar nggak? Jadi jangan dibiasakan yang pekerjaan-pekerjaan yang jelek itu berlanjut. Kita harus lawan. Dengan apa? Dengan apa? Ya dengan perbuatan ya positif. Jadi kita nggak larut di kegiatan-kegiatan seperti itu. Tidak ada orang berintegritas tiba-tiba jadi berintegritas. Butuh dididik, dilatih, dibiasakan dari rumah, lingkungan, dan sekolah. Kira-kira benar nggak? Ada nggak yang langsung punya integritas gitu?
Nah, kan? Dilatih, keblengannya di mana nih? Jadi sekarang nih di organisasi siswa intra sekolah, di OSIS di Gebleng. Biasakan kita jadi manusia berintegritas, nggak mau nyontek, jujur, integritas, akuntabel, bertanggung jawab, dan sifat-sifat yang harus dikembangkan tadi. Ya, jangan dideketin yang begitu-begitu. Kita harus lawan dengan perbuatan yang positif, belajar kayak ikut ekstrakurikuler. Banyak kan anak-anak yang nggak ada kegiatan itu dan akhirnya larinya ke perbuatan negatif. Akhirnya apa? Itu tadi bisa nyalahgunain kewenangan. Karena udah terpaksa gitu. Dia hedon, nggak punya duit, akhirnya apa? Nolong kan? Pejabat juga gitu, biasa flexing, mobil mewah, golf, cukup gajinya. Gajinya Pak Camat cuma berapa? 6 juta. Misalnya bajunya baju mewah, Chanel misalnya kan barang terbaru, parfumnya juga gitu. Blue Chanel, apalagi jamnya. Jam apa paling bagus? Rolex, ratusan juta. Gajinya Camat 6 juta. Kalau Pak Camat pakai gituan, mobilnya apalagi Hammer. Jadi mana yang jadi Pak Camat ya? Mesti begitu kan? Kecuali Pak Camat pengusaha. Mau pakai Hammer, mau pakai BMW, mau pakai Mercy, jamnya Rolex. Nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Camat pegawai negeri, flexing foto di FB misalnya, waktu di Paris, terus waktu di mana lagi Hawaii, di Tempo Beijing dipasang juga, waktu dibaca mas keliling dunia, duitnya dari mana? Kalau nggak nyolong, benar nggak? Nah, kalau Pak Camat pensiun nanti begitu nggak ada masalah, Pak Camat pensiun, begitu ya, jadi ya. Termasuk kalian juga jangan suka hedon, kerjakan kerjaan yang positif. Dari sekarang udah belajar bisnis, ya kan bisnis online kan banyak. Sekarang nggak perlu lagi buka lapak secara offline. Di online banyak tuh konten kreator lah, bikin konten di TikTok. Kan banyak sekarang bisa lihat TikTok untuk anak-anak muda. Jadi begitu ya, adik-adik. Jadi kita harus lawan hal-hal yang negatif itu, yaitu tadi jangan sampai kita bergaya hedon, jangan bergaul dengan orang-orang yang kita kelasnya di kelas dasar, jangan kita maksain ke atas. Akhirnya apa kalau begitu? Mengada-ngada, akhirnya penyolong, minta ke bapaknya jadi nolong juga di kantor. Ibunya juga gitu, sosialita, pakai tasnya Hermes, ada bapaknya Camat. Akhirnya nolong, dirugikan masyarakat juga, ya. Tapi Camat gak bakal bisa nyolong untuk beli Hermes, gak bakal. Beli Hammer gak bisa, bisanya cuman ya kelas kecil lah kalau Pak Camat. Lanjut. Nah ini nilai integritas yang perlu dimiliki untuk mencegah tindak korupsi. Ini ada istilah Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Coba keluarin tadi yang mana ini. Jujur, jujurnya Jumat jujur. Ya, nilai-nilai integritas yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Jujur ada berbuat jujur, mandiri, tanggung jawab. Jumat, nah ini Jumat sampai ke tanggung jawab. Bersepeda, berani, sederhana, peduli. Bersepeda, disiplin, adil, nah itu bersepeda. Kerja keras, kakak. Ini bisa kan memberikan contoh jujur, mandiri. Benar nggak kalau ini kita kerjain, kita menjadi manusia yang integritas? Benar ya? Tapi harus dari sejak dini. Manusia itu terbentuk sejak usia
Kalau cita-cita mau apa? Jadi dokter, jadi presiden. Cita-citanya siapa itu? Susan. Tahu Susan nggak? Hah? Ini yang bilang begitu. Susan nggak itu? Susan nggak begitu jadi apa? Jadi presiden. Jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa lagi? Tentara, polisi. Itu kan banyak anak kecil kan jawabnya gitu kan. Kalau ditanya gini gede ada beda jadinya. Karena lingkungannya tidak. Misalnya kita ada bapaknya tentara, biasanya niat tuh sampai gede, kalau pengen jadi tentara, pengen jadi polisi. Biasanya kan banyak gitu. Bapaknya polisi, anaknya polisi. Bapaknya politikus, anaknya jadi politikus juga. Bapaknya presiden, anaknya jadi apa? Wakil dan minimal. Benar nggak? Yang dilihat itu bapaknya. Tapi anak saya nggak mau jadi camat. Apaan kerjaan camat? Atau kerjaan camat itu banyak bersilaturahmi dengan orang, banyak didoain. Enak tuh jadi camat tuh kan. Tiap hari kita ketemu tokoh masyarakat, tokoh orang didoain. Moga Pak Camat panjang umur, banyak rezeki, sehat, amin. Cuma kalau lama yang doain Pak Camat, Pak Lurah, ya pacaran. Katanya juga begitu. Jadi kalau punya cita-cita agar supaya dibentuk dari sekarang, kalau menjadi dokter belajar keras tuh, jangan sampai orang kalau pegang kokit aja ya kan. Jadi tentara juga gitu, harus belajar ilmu-ilmu persenjataan dari sekarang. Jadi PNS paling gampang ya, belajar ujian CPNS-nya di online itu gak banyak tuh, di bimbel-bimbel. Jumat bersepeda udah selesai, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani mengatakan yang benar-benar sederhana. Tadi kan contohnya kita sederhana. Karena apa? Kita selalu hidup sederhana, tetapi ini macam-macam kok. Aneh-aneh kok, udahlah padanya aja. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang sosialita, terus kita orang biasa bergaul dengan anaknya orang kaya, jadinya ikut-ikutan. Emaknya yang nggak dagang di pasar disuruh paksa minta motor, kalau nggak dibunuh kan banyak kan seperti itu kan, gara-gara orang jauhan. Jadi kita polanya jangan bergaul sama, kalau kita kelasnya di bawah ya jangan bergaul dengan naik kelas, jangan melihat ke atas. Kita lebih baik melihat orang yang di bawah kita. Kita masih ada yang jalan kaki, kalau kita naik motor kan gitu. Jadi yang dilihat itu yang di bawah kita. Oh, masih ada yang lebih bodoh dari gue. Oh, dia diterima di swasta, gue di negeri kan gitu biasanya kan. Jangan lihatnya di atas kita, oh dia punya BMW. Ya kita pengennya juga punya BMW dari mana, orang kita nggak mampu. Kalau kita melihat ke bawah, kita naik motor, melihat orang naik sepeda. Kita naik sepeda, melihat orang jalan kaki, itu kita akan selalu bersyukur sehingga kita dijauhkan dari tindak-tindak yang merugikan tadi. Bisa dipahami nggak sih? Jadi kita saya simpelkan ya, contoh di kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Nah ini jujur, mengatakan yang benar, tidak pernah bohong. Nah, itu tadi termasuk tidak nyontek. Salah satu integritas, jujur, menghindari perbuatan curang, tidak nyontek, plagiat. Sering kan kalangan orang kita akuin ya, kita boleh tidak memasukkan. Nah, ini kalau nggak dari kecil kita hindari ya, nantinya kita menjadi orang yang tidak jujur. Paham kan? Gampang ini itu diucapkan. Benar nggak? Susah untuk orang pacaran juga gitu. Lu di mana lu? Ini gue lagi di dalam cewek lain. Hah? Kalau cewek kalau nggak jujur sama cowoknya, ada juga banyak. Benar nggak? Sudah di kehidupan siswa seperti itu. Latihannya di chat.
lagi ngapain tuh? Lagi belajar nih, belajar dari kafe. Coba video call, takut. Ada lagi besar kenapa lu? Alasannya banyak kan? Mandiri, tidak dipengaruhi dan dikendalikan orang dalam mengutarakan pendapat atau perilaku, memiliki inisiatif, mampu mengatur waktu dengan baik, tidak mudah dipengaruhi orang lain, mampu bekerja menyelesaikan tugas sendiri. Yang diharapkan dari para siswa punya inisiatif, mandiri, tidak dipengaruhi orang lain, tidak mau nyontek dengan kemampuan diri sendiri. Biarlah, itulah kemampuan kita. Tes dulu dong kemampuan kita, bisa nggak sih ngerjain 2 soal. Kalau nggak bisa ya harus belajar, jangan nyontek, jangan ngambil gampang, itu namanya shortcut atau korpas. Makanya kalau nggak ditentang buruan dong, zaman dulu gitu, buruan dong bagi-bagi gitu kan. Ntar gua belum selesai, biasanya gitu. Kita kan sama-sama pernah jadi murid, jadi siswa itu pengennya dia dapat bagus nilainya. Nah itu kesalahan juga dari sekolah yang mengutamakan nilai, benar nggak? Bukan proses yang diutamakan. Di Jepang itu anak-anak proses yang itu untuk bisa belajar disiplin itu butuh seumur hidup, benar nggak? Kalian bisa disiplin nggak sampai sekarang? Hah? Seringan enggak. Coba kalau ngantri, kalian mau nggak disiplin? Bikinnya kan otak pas lama-lama berduduk banyak banget. Gimana caranya kan gitu kan? Tapi kalau belajar matematika bisa nggak 3 bulan selesai? Masa sih kalian belajar matematika bimbel gitu? Satu rumus aku pelajari 3 bulan nggak bisa? Iya, tapi disiplin dari kecil tuh sampai jadi pegawai gini belum bisa, benar kan? Lebih susah. Kalau belajar matematika itu cukup ya paling berapa bulan sih? Paling dan tadinya nggak ngerti rumus jadi ngerti rumus. Tapi kalau disiplin seumur hidup harus pelajari dari kecil. Jadi di Indonesia ini salahnya bukan tadi nilai, utamakan hasil ujian. Tak tahu itu hasilnya dari nyontek, tak peduli. Tapi kalau di luar negeri, Jepang khususnya, itu anak-anak yang belajar disiplin tuh, belajar ngantri. Itu yang dididik di Jepang. Kalau matematika kan gampang, sebentar. Tapi mendidik ilmu disiplin tadi, integritas tadi, waduh itu seumur hidup sampai sekarang juga bisa. Memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau orang udah tuh dapat integritas saat kemana-mana itu pasti dia jujur, disenangi orang pasti, berani menolak tadi kan. Kalau nggak benar hasilnya dia tolak, mandiri itu terus deh. Tanggung jawab, mengerjakan kewajiban dengan optimal, melaksanakan tugas sungguh-sungguh, siap menanggung resiko, menepati janji, punya tanggung jawab. Bahasa Inggrisnya apa? Saya sudah deh. Akuntabel, punya akuntabel, tadi punya integritas, jujur, sekarang akuntabel, dia punya tanggung jawab. Yang kedua OSIS harus penuh dengan tanggung jawab, memikul beban, siap menanggung resiko. Ya kan, jadi pemimpin tuh, jadi camat juga gitu, jadi lurah juga gitu. Dia harus berada di depan, punya tanggung jawab terhadap stafnya. Pertama kalau suami, keluarga, bertanggung jawab dengan keluarganya, menepati janji, siap menanggung resiko, gentle kalau kata orang. Kalian gentle nggak? Berarti nggak datang ke rumah mertua calon. Hah? Yang punya pacar, pegong kalau pasti.
malah pengen ngebantuin di dapur. Itu salah satu indikator, bener gak? Ya kan, kalau kalian gak serius pasti kalian gak mau datang ke rumah ceweknya, gak mau ketemu orang tuanya karena takut, ntar lagi buat tinggalin dia. Nah serius masalahnya. Nah kalau dia berbakti nih sama calon mertua, tapi ada juga sih yang bermuka dua gitu, pura-pura ambil hati. Ya karena Pak Camat juga pernah gitu. Nah, jadi anak muda ya kan, kalau gua nggak serius gua nggak mau kenal sama keluarganya karena malu nanti. Karena udah punya niat apa? Jelek, mau ninggalin, mau ngincip-ngincip doang. Nah, tapi kalau calon itu berani dikenalin ke abangnya, ke ibunya, ke bapaknya, itu minimal dia udah di atas 50% bertanggung jawab, nggak bakalan macam-macam sayang sama ceweknya. Benar nggak? Yang punya jawab begitu ada nggak? Dah nih, paham nih, tanggung jawab nih. Tanggung jawab yang tinggi. Baik terhadap kerjaannya, punya semua deh. Yang apa yang ada sama dia itu ya. Integritas, jujur, itu sempurna banget kalau jawab seperti itu. Jujur, tanggung jawab, mandiri, siapa yang gak senang? Cewek mana yang gak suka? Sama cowok seperti itu. Apalagi jabatannya ketua OSIS. Kalau nggak jujur nggak bakal kepilih ya, enggak? Punya tanggung jawab, suka menolong teman-temannya, mandiri dia, repotin orang, itu ciri-ciri pemimpin namanya. Bisa jadi seperti itu nanti. Kumpul terus, Bang OSIS, nanti aja. Apalagi nih berani, pasti berani dia dibanding yang lain. Ya kan? Sampai ada terus dia maju duluan pasti. Nggak mungkin lah. Yang lain kan dia ketua. Salah satu bentuk tanggung jawab ketua itu melindungi anggotanya dari ancaman luar dalam dan segalanya. Pastilah manusia yang lebih dari yang lain yang dipilih. Kalau nggak ngapain dipilih kan? Sederhana. Prosesnya pakai ini enggak? Mobil mewah enggak? Pakai. Prosesnya pakai mobil apa? BMW. Wah. Enggak sederhana berarti ini. Anaknya anak Kongkai, orang Kongkai kan? Karena dipilih mungkin biar gak repotin kali ya. Kalau ada iuran dia yang nanggung gitu. Yes. Ada latar belakangnya begitu. Itu aja dipilih deh. Dia anaknya orang kaya. Bisa jadi, cuma dia gak nyala tetap. Walaupun anak orang kaya, tetap sederhana. Jadi hidup sederhana itu tadi kan bisa mempengaruhi pola pikir orang, pola hidup orang. Kalau kita selalu bergaya high, tapi gak dijatuhin akhirnya ke bapaknya disuruh nolong, bapaknya jadi korupsi, gak bisa dibunuh kan gitu. Makanya anak-anak bunuh orang tua sekarang. Mau tuh bilangin, nggak ada sih. Berpakaian sederhana tidak nyolong, makan minum sederhana, apalagi mau berbagi sama teman-teman yang gak punya ya kan. Kalau kelebihan gak apa-apa diganti. Kita tetap berlaku sederhana, misalnya pasti banyak anaknya orang kaya, tapi berperilaku sederhana. Lanjut, peduli. Nah, itu tadi berhubungan juga suka peduli sama orang, tapi jangan peduli ngasih contekan ya. Itu nggak boleh, sama aja itu perbuatannya tidak terpuji. Kita harus berdiri di atas kita sendiri, otak sendiri,
membantu teman yang mengalami kesulitan, berbagi makanan. Sekarang nggak ada berbagi makanan, berbagi. Nah, kalau ke kantin paling di traktir gitu, berbagi makanan kayak gitu tentunya. Nggak ada yang berbekal kan sekarang kan? Oh ada. Nah itu masih ada berbagi. Betul ya, saya betul. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan bantuan, saling meminjamkan peralatan belajar. Kalian harus saling bantu, peduli sama yang lain. Misalnya ada yang nggak punya, jadi bantu. Apa sih kesulitan temannya? Datang itu, misalnya ada yang nggak masuk, ada yang apa, datang ke rumahnya, biar tahu kalian suasana di keluarganya. Itu wajib dilakukan oleh Ketua OSIS beserta jajaran. Memperhatikan seluruh siswa yang ada di sini. Perwakilannya dari mana? Harus setiap kelas itu kalau saya sudah bisa kayak begitu. Jadi perwakilan kelas diwakili ketua kelas. Minta laporan dari ketua kelas tuh. Di kelas ini gimana situasinya? Ketua OSIS kan tinggal terima ini apa yang perlu dilakukan nih sama yang lain. Kita bantu yuk. Ada yang meninggal, pas begitu kan kalian kan? Ada orang tuanya meninggal di misalnya kelas apa? Sebagai perwakilan siswa dari OSIS ngasih bantuan, itulah salah satu bentuk pedulian. Ada yang sakit juga begitu. Jadi ketua OSIS tahu kondisi siswa-siswa ini dari ketua-ketua kelas. Nanti rapatnya kan mewakili kelas itu kan pasti ketua kelasnya, bukan ketua OSIS dan seterusnya. Nah peduli udah, apalagi disiplin, apalagi anak-anak sekolah harus disiplin, mematuhi tata tertib, datang sekolah kantor tepat waktu. Sanggup kan? Kalau sekolah agak sanggup pasti ya berdiri di luar kan? Kalian kalau telat berapa kali apa sanksinya? Panggil ya, malu kan? Alhamdulillah kalau masih punya malu ya kan? Berarti kalian bisa melaksanakan apa yang ada di teori ini bisa dilaksanakan oleh kalian semua. Disiplin ini yang paling berat itu jujur, ya kan? Integritas, jujur, terang dengan dari dunia pacaran saja belum tentu kita bisa jujur sepenuhnya. Dari keluarga suami istri apalagi, dari saudara aja gitu. Jadi berat banget orang jujur. Cuman yang dicari itu orang jujur di mana-mana. Istri pinginnya itu dapat istri suami yang jujur. Mertua juga pinginnya dapat yang jujur. Di pekerjaan apalagi. Di perusahaan juga. Cari orang yang pintar tuh kadang merugiin. Dikadari direkturnya. Bener nggak? Tapi kalau jujur, nggak pintar-pintar amat, itu lebih disenengin. Karena nggak pernah nyolong. Pintar coba, habis perusahaannya dia kali terus. Ini yang utama itu jadi orang jujur bacaan jujur. Jadi kalau kita jadi orang jujur pasti laku kemanapun kalian. Jangan hanya pakai logika ya. Belum tentu orang pintar itu jujur. Tapi kalau jadi orang jujur pasti kalian diterima di semua tempat. Percaya itu. Modal paling susah itu kejujuran. Baik itu untuk cari pacar, cari istri, cari kerjaan, semua yang dicari. Anaknya jujur, pasti bertualang. Habis itu tanggung jawab, itu yang dicari. Habis tanggung jawab, kemandiriannya, waduh lengkap. Dekati dewa udah adil, malah itu bukan adil, susah itu adil. Terus intinya itu tadi ya, jujur, Jumat, bersepeda, kakak yang terakhir jujur sepenuhnya. Dari keluarga suami istri apalagi, dari saudara aja gitu. Kurang banget orang jujur. Cuman yang dicari itu orang jujur di mana-mana. Istri pinginnya itu dapat istri suami yang jujur,
mertua juga pengennya dapat yang jujur, di pekerjaan apalagi, di perusahaan coba cari orang yang pinter tuh kadang merugiin, dikadalin direkturnya, benar nggak? Tapi kalau jujur, nggak pinter-pinter amat, itu lebih disenengin, karena nggak pernah nyolong. Pinter coba, habis perusahaannya diangkatin terus. Jadi yang utama itu jadi orang jujur bacaan jujur. Jadi kalau kita jadi orang jujur pasti laku kemanapun kalian. Jangan hanya pakai logika ya. Belum tentu orang pintar itu jujur. Tapi kalau jadi orang jujur pasti kalian diterima di semua tempat. Percaya itu. Modal paling susah itu kejujuran. Baik itu untuk cari pacar, cari istri, cari kerjaan, semua yang dicari, anaknya jujur, pasti mertua. Habis itu tanggung jawab, itu yang dicari. Habis tanggung jawab, kemandiriannya, waduh lengkap, jadi bisa sempurna. Dekati dewa udah. Adil, apalagi berbuat adil, susah kalau adil itu. Terus intinya itu tadi ya, jujur, Jumat, bersepeda, kakak yang terakhir kerja keras untuk mewujudkan segala cita-cita, berbekal segala nilai-nilai tadi. Perlu untuk, nah ini harapan saya nih, teman-teman yang ada di sini ini nanti menularkan kepada yang lain. Kalau perlu materinya nanti dikasih ya, sekolahnya dikasih. Silakan Bang Oses nanti mengadakan seremoni apa serasa sama kelas-kelas yang lain untuk menyampaikan materi-materi dalam mengisi waktu-waktu yang pre di sekolah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masa sudah komplit banget saya jelasin. Contohnya juga dengan hubungan relasi pacar, kekasih, orang tua. Silakan Bang Moses, wakilnya atau yang lain, ayo. Mas Raffi tadi ya. Alan Billy Kusuma. Nama saya Alan. Alan, ya, silakan Mas Alan. Jadi saya mau nanya. Orang mana ini Mas Alan? Campur aduk. Nggak tahu bangsaannya ini gimana ceritanya ini. Bapaknya orang mana? Ada dari Portugis juga. Oh, Portugis. Ibunya Palembang, ada. Arab juga. Palembang banyak Arab. Silakan Mas Alan. Jadi saya ada pertanyaan. Misal seseorang itu, kan tadi jelasin kalau dalam agama kan korupsi juga nggak boleh. Misal orang ini tuh dekat dengan agama, tapi dia berada di lingkungan yang kayak negatif gitu. Itu nanti dia bakal jadi individu yang negatif atau bagaimana? Terima kasih. Misalnya kamu ini, kamu kan dari teman sekolahan, terus kumpul sama preman-preman geng motor, ikut jadi geng motor nggak kamu? Kemungkinan besar yes. Benar nggak? Benar nggak? Kamu kumpul di tempat orang jual parfum, ikut wangi nggak? Kalau kumpul di tempat-tempat cewek kamu jadi apa? Tulang lunak ya kan? Benar nggak? Kalau dibina orang kawan, kumpulannya angkat besi, kamu jadi apa? Bina ada juga kan? Orang itu akan dibentuk oleh lingkungan. Benar? Ya kalau kita kumpulannya di perompak-perompak ya jadi perompak tadi. Gak usah jauh-jauh lah. Kamu pengen kumpul sama anaknya orang kaya tapi kamu nggak punya. Ya maksain diri namanya. Jadi kita memang harus berusaha untuk sana. Jadi itu misalnya kiai lah. Dia kumpul di, mohon maaf, lokalisasi kan.
kuat nggak dia nahan? Lama-lama jebol. Ustad di kampung Halim, jadi ikut paling juga lama-lama. Itu kita harus bergaul, harus pintar-pintar ya mas ya. Kita lingkungan kita belajar ya, kita sama orang-orang belajar. Jangan sampai kamu kumpul geng-geng nggak bener. Kalau geng narkoba lu masukin ya lu ngicipin juga lama-lama. Saya tadinya jadi tukang beli, ya kan? Biasanya begitu kan? Akhirnya nyoba lo, nyoba ketagihan, ya jadi jualan juga kan? PD. Udah. Ya pokoknya kumpul di situ ya pasti akan mewarnai hidup kamu. Makanya pilih tempat yang baru biar warna hidupmu itu baik juga gitu. Jangan kumpul di warna hidupnya Combera juga kan. Orang saya jadi tukang sate bawa sate kok. Paham? Ya, yang lain sini dulu. Bahasa apa? Saya Anisha Benwati, izin bertanya. Tadi dijelaskan kalau IPK negara Indonesia itu negara yang masih tergolong korupsi itu tinggi, berada di tingkat 115 dari 180 negara. Sedangkan negara yang paling rendah korupsi itu adalah Denmark. Nah, kenapa di negara Denmark itu sangat rendah korupsi, ataukah memang dari tradisi masyarakat, atau ada aturan yang mengikat di negara Denmark? Dan jika ada aturan, apakah aturan tersebut bisa diterapkan di Indonesia? Terima kasih, mantap. Indonesia, tepuk tangan dulu. Di Indonesia kenapa sih Pak? Kok rankingnya paling rendah? Kalau siswa rankingnya paling rendah, kenapa? Nggak belajar. Mau belajar ya? Oh iya. Nggak disiplin ya? Nggak jujur ya? Itu kayak gitu negara kita. Korupnya dibiarin, ya kan? Berkeliaran kan koruptor. Jangan coba-coba dengan Pak Prabowo, akan ku kejar kata katanya. Ya kalau mereka ditindak, nggak akan ada yang berani begitu. Jadi contohnya udah bebas, ya gua nggak apa-apa ini korupsi. Nyoba udah selesai. Harus di shock terapi dulu. Kalau perlu dihukum mati. Tapi keenakan tadi kalau dihukum mati. Hartanya nggak dirampas. Yang enak itu apa? Dimiskinkan. Nah ini ada undang-undang perampasan aset yang akan di. Kalau kami tarik ulur nih, Dewan kagak ada yang mau. Kalau dia ambil asetnya, terus dimiskinkan dia, dipekerjakan kerja rodi misalnya kan, gak akan ada yang berani kita kasih benar seperti itu lagi. Di Denmark itu digituin. Dan lagi ekonominya ini tinggi. Kenapa? Gak ada yang korup. Mau perizinan pelabuhan, angkutan, mau bikin SPBU, nol biayanya. Akhirnya apa ekonominya? Berkembang. Investasi banyak ke dalam. Kalau investasi kita susah. Mau daftar ini dimintain sekian, kebagian nono dimintain sekian. Akhirnya orang luar negeri kabur. Hanya kita tetap ada dari negara tidak maju-maju. Karena apa itu tadi minta korup tadi. Ingin mementingkan diri sendiri tapi merugikan negara ini. Yang tadinya investasi besar-besaran mau masuk gara-gara cuma dipersulit masuknya, dimintain inilah, itulah. Kalau bisa dipersulit, apa ini dipermudah? Nah itu salah satu yang merugikan. Itu sebabnya negara kita nggak maju-maju di sini. Koruptornya dibiarin, hukumnya nggak ditegakin. Akhirnya dampaknya ke sana. Di sekolah juga gitu, kalau muridnya nggak ada. Yang nyontek dibiarin terus, yang lain ikut-ikutan. Rasa rugi kan dia aja nggak apa-apa. Akhirnya nyontek berjamaah. Di Dewan juga gitu ya kan. Nah, itu aja dibiarin akhirnya korup berjamaah. Ada lagi? Ayo. Pak Soses dulu. Saya ingin bertanya.
Oke, saya izin bertanya terkait korupsi sampai saat ini kan, walaupun udah banyak tindakan-tindakan atau kegiatan intervensi supaya korupsi terjadi kayak saat ini kan ada asosiasi tentang anti korupsi dan lain-lainnya, namun faktanya sampai saat ini masih banyak entah pemuda ataupun seperti kami ini ataupun oknum yang bekerja di instansi negara dan lain-lainnya yang masih melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi, nepotisme dan lain-lainnya. Nah, apakah tindakan intervensi tersebut masih belum efektif Pak untuk saat ini? Dan kalau itu ternyata masih belum efektif, tindakan apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai pemuda ataupun dari pemerintah sendiri supaya bisa menanggulangi atau bahkan menghentikanlah tindakan korupsi ini yang semakin lama semakin banyak gitu. Intinya kayak gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Wah, ini lumayan berat pertanyaannya. Kenapa kok masih aja ada korupsi gitu ya? Mirip-mirip tadi. Sekarang kita berangkat kalau korupsi, kalau kita nyapu lantai harus apanya yang harus bersih? Lantainya, lantainya kotor loh. Disapu biar bersih. Sapunya harus gimana? Harus bersih juga kan? Kalau sapunya kotor, kotor aja lantainya kan? Mas. Jadi penegaknya sendiri aja sudah berbau gitu loh, berbau amis. Gimana mau nangkep? Ya kita selama pemuda memang harus dari kecil, dari sejak dini mempelajari sifat-sifat tadi. Enggak mungkin itu dadakan menjadi koruptor. Tadi kan ada sebabnya tadi. Bergaul salah, ya kan? Salah gaul aja harus sampai tinggi. Maksain kita bergaya hidup hedon, refleksi, akhirnya maksain diri kita korup. Petugas yang nangkep juga korup juga. Tadinya harusnya ditangkap, dia bayar nih. Kemarin korupsi berapa satu lembar? 500 bebas. Saya akhirnya maling-maling terus dia. Bisa disogok ini kan? Kenapa di Republik tidak kelar-kelar? Sapunya juga kotor. Misalkan kan? Iya ini mau nangkep nih Pak Camat. Korupsi tadi satu ditangkap lah sama aparat. Pak Camat itu dapat berapa? Nah, gila dia bebas namanya. Maling lagi besok. Dapat lagi situ. Terus aja begitu. Ya kan? Ya kan sebagai anak muda, generasi muda ya kita harus melakukan perjalanan sejak ini. Lu jangan nyontek, lu jangan gaya itu hura-hura, lu hindari pergaulan yang merugikan seperti apa, konsumsi narkoba dan lain-lain, apalagi gaya seks bebas. Jadi saya yakin bertimbang semua nggak ada. 105. Tangan 105. Kalian harus dari sekarang belajar menghindari kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang kecil tadi tidak tolak, tidak kontak. Itu harus dibawa sampai ke pegawai. Kalau lu kebiasaan nyontek dari sekarang, kebiasaan ngebully dari sekarang, kebiasaan nyolong dari sekarang, terus ke bawah. Kalau jadi polisi seperti itu. Kalau jadi guru ya gurunya seperti itu juga. Nggak mungkin jadi guru sebanyak. Ada lagi? Yuk, Bang siapa namanya? Bang Pitung. Fajrin Pak. Fajrin. Oh, Fajar nih bangunnya. Lahirnya Fajar ya? Ya betul. Betul. Bang Duri. Kasih tuh. Perkenalkan saya Fajrin Luswati, fakultas 11 Oke, saya izin bertanya Pak, kan tadi sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dari undang-undang 31 sampai 20. Nah, saya ingin bertanya, mengapa meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi masih sering terjadi penyelewengan yang bahkan jumlahnya itu hingga triliunan dan dapat merugikan negara? Apakah kelemahannya itu terdapat pada sistem hukum yang lemah, ataukah mungkin penegakan hukum yang tidak konsisten, ataukah bahkan pejabat-pejabat atau politisi yang merasa dirinya kebal akan hukum?
bagaimana para koruptor itu masih dapat menemukan celah jika memang sudah ada hukum yang mengatur. Apakah hukum itu memang diciptakan hanya untuk formalitas atau memang hukum itu diciptakan untuk dipatuhi, Pak? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Ada yang bisa jawab, Pak? Angkat tangan dulu. Yang bisa bantu jawab? Hah? Kenapa walaupun ada undang-undang tapi tetap masih terjadi? Ayo Mas. Mas apa Mas? Setiap apa aja? Jadi ya, ajar juga nih. Saya bantu jawab. Menurut saya, kenapa udah ada undang-undang tapi masih banyak orang yang melakukan korupsi. Nah, tadi Bapak sudah sempat menyinggung juga bahwa aturan yang ada di Indonesia ini belum begitu ketat, di mana orang yang membuat undang-undang atau ada di pihak atas itu juga gampang disogok. Jadi orang yang di pihak bawah pun bakal mengulanginya lagi. Ya lebih besarnya itu kayak misalnya mereka bakal menganggap lemah juga, ya peraturannya itu bisa di suap, jadi mereka bakal mengulanginya itu lagi. Sama dulu Mas. Terima kasih Mas. Ada lagi? Jadi sebabnya banyak banget. Kenapa walaupun masih ada undang-undang, ada petugasnya, masih ada korupsi banyak? Nah, petugasnya tadi saya bilang, sapunya kotor, mau nyapu, kotor juga hasilnya, nggak bersih-bersih. Ini undang-undangnya juga gitu. Undang-undang kan buatan siapa coba? Yang bikin undang-undang siapa? Legislatif, tadi yudikatifnya yang kotor. Sekarang legislatifnya seperti apa? Yang didengarlah di berita-berita kayak apa? Nah, kalau legislatifnya sendiri begitu, gimana hasilnya? Benar nggak? Undang-undang ciptaannya. Tadi undang-undang perampasan aset aja sampai sekarang tarik ulur nih. Kalau itu dijadiin, miskin semua anggota dewan dirampas asetnya. Benar nggak? Makanya diutak-atik lah undang-undang supaya nggak merugikan mereka. Kayak undang-undang KPK kemarin, diutak-atik nggak? Kalian dengar nggak? Supaya koruptor-koruptor selamat. Itu dia Mas kelemahannya Mas, undang-undang kita walaupun ada undang kuat itu undang-undangnya, kalau petugasnya juga masih lulu pade, kalau presidennya juga masih lulu pade. Tapi dengan Pak Prabowo ini yang mudah-mudahan akan disikat sampai ke akar-akarnya. Sudah terasa belum Pak Prabowo kepemimpinannya sekarang? Banyak nggak yang disikatin sama dia? Ntar lagi kayak motor katanya. Kasih tahu lo teman-teman kamu tuh. 3 bulan saya menjabat bersih dari preman, dari geng motor, balap liar. Kalian senang nggak? Kalau kalian jalan-jalan bebas malam-malam aman, senang kan? Iya, gimana mau ada orang luar negeri turis di Indonesia kalau kita nggak aman? Investasi di bidang pariwisata akan terganggu. Ini juga mati-matian ini. Paham kan Mas? Kenapa ada undang-undang tapi masih nyeleweng? Kenapa ada petugasnya tapi masih banyak korupsi? Sama, mereka juga begitu. Jeruk makan jeruk. Akhirnya gitu, muter aja di situ tuh. Bisa itu dengan pemimpin yang tegas. Undang-undang sih kan buatan mereka yang ada di dewan, otomatis kalau merugikan mereka, nah mungkin dong. Gimana caranya kita bikin undang-undang, tapi kita selamat. Itu tadi uang carta. Mengancam lah istilahnya. Soalnya kalian murid tahu guru korupsi, Iya, kalian takut melaporin itu. Iya. Ntar kalian diajar Langsung cancel. itu. Iya, Pak. Mengapa masyarakat takut melaporkan gitu ya? Ya itu tadi jawabannya.
enggak, maksudnya cara supaya biar nggak takut atau ada cara lainnya, Pak? Untuk melaporkan kan sekarang dibuka lah kota apa pengaduan ya kan, pengaduan yang merahasiakan identitas. Tapi itu tadi tugasnya siapa? Kalau petugasnya lulu pade kan tetap ada gitu aja. Harapan kita ke presiden baru ini itu tadi. Semua petugas begitu Pak Prabowo menjabat, Jaksa Agung langsung bekerja, nangkep-nangkepin kan, yang dulunya masih disimpan di peti, bongkar semua. Tergantung bosnya. Kalau bosnya punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, insya Allah akan bersih. Laporan siapa aja diterima, diselidiki. Karena kepala desa kan banyak yang ditangkap-tangkap gitu. Karena kalau di desa, di luar Jakarta itu menerima dana desa dulu 1 miliar. Nah itu masyarakat kan banyak mengeluh karena pas 1 miliar dikantongin sendiri buat keluarganya, bukan untuk membangun desa. Akhirnya sekarang pada diusut di kepala desanya, berapa ribu desa, 75 ribu, 80 ribu, yang harus mempertanggungjawabkan jawab dana desa 1M tiap tahun. Itu Mas ya. Jadi begitu. Kenapa masyarakat takut? Ya kalau pemimpinnya begitu, siapa sih yang melaporan tadinya? Males kan? Laporan juga nggak ditindaklanjuti, dibiarin aja. KPK-nya juga gitu, malah KPK ngasih contoh pakai helikopter, main ketemu sama calon tersangka. Itu yang nggak boleh dilakukan, nggak punya integritas seperti itu. Jadi tergantung juga terhadap siapa sih yang bertugas ini, dipimpin siapa. Kalau di atasnya punya komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi, insya Allah ke bawah nggak akan berani. Tapi kalau di atasnya diem-diem baik, ya udah kostum ini. Kalau ada patut terus. Jadi tergantung juga sama pimpinannya bersih dan berintegritas. Kalau pimpinannya sudah kaya, tak butuh apa-apa, udah tua kayak Pak Prabowo, udah tua, nggak punya kepentingan. Nah, inilah harapan kita di situ. Dan kalau dari pemimpin itu seperti itu, dia udah matang kok. Dia sudah nggak butuh apa-apa. Dia cuma ingin mensejahterakan rakyat. Apa sih yang ada hubungannya sama beliau? Ya kan? Karena dia orang miskin jadi pemimpin. Kebutuhannya belum terpenuhi. Apalagi bukan ketua partai Pak Prabowo, ketua partai Pak itu. Siapa yang bisa dengar dia? Tuhan begitu kan, logikanya begitu. Dia ketua partai, dia orang kaya. Apapun ada, udah selesai lah dengan hidupnya. Dia usianya udah senja, yang pengen dicari pasti kebaikan kan. Belum ini siapa dulu presiden? Oh belum ini? Belum 17 ya waktu kemarin ya. Sekarang usianya berapa ini? 16 kelas berapa sih? Oh kelas 1 kira kelas 3. Kelas 1 ya? Iya belum ini. Ada lagi? Kami sebagai masyarakat yang tidak memiliki kuasa menanggapi orang-orang yang memiliki kuasa tetapi berkorupsi. Tidak punya kuasa menanggapi orang-orang yang berkorupsi dan korupsi. Itu yang bisa jawab nggak? Tidak punya kuasa, ayat latar menanggapi orang-orang yang korupsi. Gimana caranya? Harusnya yang ngadunya ke dewan. Iya, susah akhirnya rakyat putus asa ya kan. Makanya kalau pilih dewan yang benar nantinya. Siapa terjaga, saya memilih pemimpin juga begitu. Kalian nantinya yang akan dirugikan. Khususnya untuk presiden. Wakil
dia sudah bebas dari macam-macam. Itu Mbak ya. Jadi kita ada kok aduan masyarakat ada. Kita ngadu ke KPK nih. Kalian juga harus punya bukti. 2 alat bukti. Tak boleh juga katanya. Memang agak susah juga kalau bukti korupsi, kalau nggak ada saksi itu nggak bisa. Angkat tangan kan sering dilakukan. Karena ada alat buktinya, ada orangnya, ada uangnya, ada yang ini langsung ditangkap. OTT. Jadi yang bisa dilakukan kalian sekarang ya, kalau ngadu masih nggak dilayani, ya tunggu generasi kalian menyelesaikan. Nanti jadilah kalian pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, karena di tangan kalian ini akan ditentukan bangsa ke depan. Nanti akan 60% itu terdiri dari anak muda. Kalau gagal di anak mudanya sekarang, kita akan ada menjadi kelebihan penduduk yang tidak produktif. Kita mengikut tren, bahkan jadi negara yang tidak maju. Tergantung di muda kalian, generasi muda. Nanti sampai tahun 2050, 2045 ini lonjakan generasi muda di banyak banget. Makanya kalau salah dari sekarang, pemimpinnya akan merugikan kepada generasi muda. Hanya kalian saya harapkan tadi bergaul dengan orangnya benar juga, jangan sampai salah gaul, jangan sampai suka ikut-ikutan gaya yang kurang produktif, hedon, flexing, hiduplah sederhana, jujur, mandiri. Itu tadi lah syarat-syarat pemimpin tadi itu. Yang tadi bersepeda, cuma bersepeda kakak tadi. Ada lagi? Cukup? Benar nih? Bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari kan? Nih, alhamdulillah, saya percaya 105 paling oke. Tepuk tangan dulu 105. Jadi mau ya, ini saya ada lihat lagi bedah rumah ini sebetulnya. Jadi saya minta tolong sama kalian juga untuk program-program kalian. Ini warga KDW semua ya? Warga mana? Tapi kecamatan Ciracas juga? Cipayung semua nih. Nah, jadi apapun ceritanya, kalian itu warga kelurahan setempat. Jadi ikutlah mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah kalian masing-masing. Misalnya juru pemantau jentik, kalian ada di pelopor, bersih-bersih lingkungan, kalian juga harus jadi pelopor. Jangan sampai generasi muda berpangku tangan, kalian bergabung lagi. Apa kalau di kelurahan apa? RT RW apa namanya? Generasi muda itu apa? Karang Taruna, harus jadi pelopor gerakan generasi muda melalui Karang Taruna. Jadi kalian juga jangan sampai kalah sama orang tua yang kerja bakti, kalian berpangku tangan main HP, jangan ya. Kalian ikut juga kalau hari Jumat, atau kalian kalau hari Jumat sekolah. Nah, pas hari Minggu di rumah, kalian lihat rumahnya masing-masing. Jangan sampai ada barang-barang bekas yang bisa menimbulkan sarang nyamuk, sarang kecoa, sarang tikus, sarang penyakit. Jadi kalian apalagi yang jaya-jaya ini harus lebih bersih. Rumahnya harus bebas daripada nyamuk, jentik. Silakan nanti bertanya ke Pak Gurunya apa yang harus dilakukan di rumah masing-masing. Biasanya Pak Guru udah sering kita kunjungi di RT RW, di sekolah juga kita sering kunjungi supaya sekolahnya bebas dari jentik, nggak boleh ada air tergenang, nggak boleh ada sampah plastik. Karena kalau plastik kena air, dia akan jadi sarang jentik di situ. Pak, terima kasih atas perhatiannya. Saya nggak punya Pak. Nah, ada yang minta pantun nggak? Coba deh, saya minta pantun satu. Bisa pantun nggak? Coba.
kan? Bantuan dulu ya. Coba saya bikin bantuannya. Apa aja lah. Mana dapat tahu itu? Ya nggak apa-apa. Jangan malu-malu apa. Coba. Gak sempat kita gabung. Masa gak bisa bantu? Hah? Apa aja? Diri. Anak Betawi. Jalan-jalan ke rumah Sirnya. Pulangnya ke rumah si Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ada lagi yang mau bantu? Buah kurma dipetik beruang. Si tukang besi perbaiki gerbang. Jangan terima politik uang. Anti korupsi makin berkembang. Kalau jadinya dari nyokok, pasti akan maling juga, gitu kan? Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang didapat tadi bisa menjadi bekal semua buat kalian dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah rumah udah ini. Udah makin-makin. Jam berapa? Jam 10 ya? Di mana sih? Baik, terima kasih Pak Camat. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Pak Camat kita. Saya berpantun Pak Camat dulu ya. Boleh. Iya. Baru dapat inspirasi Pak. Iya. Beli tomat ke pasar Ciracas. Bersama Pak Camat kita semua cerdas. Buah kurma dipetik beruang. Si tukang besi perbaiki gerbang. Jangan terima politik uang. Anti korupsi makin berkembang. Kalau nantinya dari nyokok, pasti akan maling juga, gitu kan? Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Mudah-mudahan apa yang dapat tadi bisa menjadi bekal semua buat kalian dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.